Baik, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Malam Kak. Oke. Ya baik, pada malam hari ini kita akan diskusi tentang RT RW, yaitu rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember khususnya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Saini. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini, gitu kawan-kawan. Kemudian sebelum saya perkenalkan nama materinya, saya singgung sedikit mengapa Pijar hari ini harus mengadakan diskusi terkait RT RW. Karena kawan-kawan di sini mungkin sudah banyak yang tahu ya apa itu RT RW seperti itu. Kalau kepanjangannya yaitu rencana tata ruang wilayah, yang mana RT RW ini memang dibuat untuk kemudian mengatur satu wilayah agar wilayah tersebut dapat efektif seperti itu. Baik dalam sisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Maka ini dirasa perlu kawan-kawan oleh kita, oleh kami, oleh Pijar untuk kemudian kita bahas. Karena mengingat khususnya di Kabupaten Jember pada tahun 2015 itu disahkan RT RW. Kemudian sistem RT RW ini dirubah setiap 20 tahun sekali dan 5 tahun sekali itu direvisi atau peninjauan kembali seperti itu. Artinya ketika RT RW Jember ini disahkan pada 2015, maka seharusnya 2020 itu sudah ada peninjauan. Maka berangkat dari sana, sampai hari ini belum ditinjau kawan-kawan. Maka berangkat dari sana Pijar merasa perlu untuk kemudian melakukan kajian diskusi. Karena memang ketika kita membicarakan basic pendidikan seperti itu, basic fakultatif kita, maka tidak jauh dari bahasan RT RW ini. Karena salah satu fungsi dari RT RW ini adalah sebagai pedoman RPJMD atau rencana pembangunan menengah daerah, yang mana rencana RPJMD ini meliputi banyak hal termasuk pendidikan kawan-kawan. Nah, sedangkan kalau di Jember RPJMD ini Jember ini sudah disahkan kemarin yang akan berlaku sampai 2026. Maka dirasa perlu oleh Pijar ketika menyangkut pendidikan, bagaimana kemudian memandang pembangunan pendidikan 5 tahun ke depan, maka kita perlu untuk kemudian mengkaji dasarnya seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya, kawan-kawan. Sudah ada Bapak Fahrudin ya sebagai pemateri pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Sebelum itu saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Fahrudin. Nama Fahrudi Ahwan Ihsan MPD, tempat tanggal lahir Jember 18 April 1989, jenis kelamin laki-laki, NIDN 001-904-8905, email ahwan.fkip@unet.ac.id. Alamat kantor Jalan Kalimantan nomor 37 Tegalboto, Jember. Pendidikannya S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya, S2 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, Unkerja dosen program studi Pendidikan Geografi Universitas Jember, bidang keahlian Pendidikan Geografi. Nah, kemudian pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Satu, yaitu dengan judul Analisis Literasi Geografi Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat pada Zon Konversi Lahan Taman Nasional Meru Betiri Jember dan Banyuwangi dengan metode DUSU pada tahun 2018. Kemudian 2, bahaya perubahan landscape atau degradasi dan hidrogeologi zon pegunungan Kars Selatan akibat gejala alam dan aktivitas manusia di wilayah Jember 2018. Kemudian karakteristik tanah longsor dan wasting di wilayah selatan Kabupaten Lumajang 2019,
Yang keempat yaitu analisis kualitas air dan beban pencemaran Sungai Bedadung di Kecamatan Arjasa dan Sumbersari, Kabupaten Jember pada tahun 2020. Nah, untuk pengabdian ke masyarakatnya, pertama yaitu dengan judul pengabdian pengenalan bentang alam geologi sebagai salah satu sektor unggulan dalam pengembangan wilayah di Desa Kotakan pada tahun 2020. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sumber daya lahan KARS 2019. Pengalaman rekognisi nasional, judul yaitu Webinar Nasional Pendidikan Geografi pada tahun 2020, kemudian webinar nasional dengan tema Triks Jitu Menulis Artikel Ilmiah dan Laporan Penelitian bagi Pemula yang diselenggarakan oleh LP2M PMP Universitas 11 November Kolaka 2020. Kemudian webinar nasional pada tahun 2020 yang keempat yaitu webinar nasional pada tahun 2020 dengan tema detail teknis penulisan artikel ilmiah dan PTK bagi dosen, guru dan mahasiswa yang diselenggarakan oleh STAI Rawa Paupa Konahe Selatan. Kemudian beliau juga memiliki karya buku, ada 6 buku yang ada 5 buku yang sudah terbit dan 1 buku yang akan terbit pada 2021. Yang pertama yaitu Pengantar Filsafat Geografi, Teori dan Aplikasinya pada tahun 2018. Yang kedua itu Pembelajaran Riset Geografi pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu Geografi Ekonomi. Kemudian visualisasi bentang lahan dan kebudayaan. Kemudian perencanaan pembelajaran geografi abad ke-21. Kemudian buku yang akan terbit dengan judul Pengantar Oseanografi, Aplikasi Geograf dan Pendidikan. Beliau juga mempunyai karya jurnal dan proceeding. Pada tahun 2001, beliau juga mengeluarkan karya dengan judul An Overman of Devotion of Edmund Between the Mountain of Shanghai Java and the Fault Mountain on North Java. Yang kedua yaitu The Practice and in the Course Research Based Learning for Introduction of Geography Landscape. Kemudian yang ketiga yaitu The Effect Outdoor Study to the Students Activities in Senior High School pada tahun 2020. Yang keempat yaitu The Activity of Environmental Education in Scaffolding Students Ecology Literacy pada tahun 2019. Kemudian yang kelima yaitu Earthquake Vulnerability Research in the Lembang District of West Bandung Regency Indonesia pada tahun 2019. Kemudian pada selanjutnya itu Geography Literacy of Overfashion Introduction Landscape Representation Please for Student Express pada tahun 2018. Nah, itulah CV dari pemateri pada malam hari ini, kawan-kawan. Baik, untuk mengefektivitaskan waktu ya, agar diskusi kita panjang pada malam hari ini, saya serahkan kepada pemateri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saudara moderator. Ya, saudara Saini, saya mengucapkan terima kasih kepada UKM Pijar ya. Ini salah satu yang paling saya suka ya, membangun budaya diskusi, budaya literasi, budaya membaca, membangun pengetahuan bersama, kita belajar bersama di sini. Saya mendengar tadi pengantar yang luar biasa dari saudara moderator. Salah satunya adalah ingin mencermati bagaimana terkait dengan RT RW di Kabupaten Jember ya. Baik saudara semuanya, semoga Pijar ini bukan hanya mengkritisi terkait dengan fenomena kebijakan perubahan landscape ya, terkait dengan RT RW ya, tetapi saudara semuanya harus cermat ya. Ini kebetulan malam ini
saudara semua ketemu saya akan memberikan pemahaman terkait perspektif akademisi ya. Jadi kita di sini diskusi, nanti kalau saudara tidak paham boleh bertanya. Itu nanti yang saya sampaikan juga sebagai brainstorming buat saudara semuanya. Jadi sebagai mahasiswa kritis boleh ya, tapi harus banyak membaca ya. Jangan langsung justifikasi. Itu pesan saya seperti itu ya. Tapi saya suka kalau mahasiswa itu yang kritis ya. Berarti kalau kritis rasa ingin tahunya semakin tinggi ya. Baik saudara semuanya, teman-teman mahasiswa yang berbahagia di rumah ya. Ini kebetulan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Fahrudi Awan Iksan. Saya pengajar di program studi pendidikan geografi. Ini kemarin Mas Saini WA saya untuk meminta menjadi narasumber dalam kegiatan diskusi ini ya. Tadi pun saya udah bilang, kalau mau dibahas detail perlu 1 semester ya. Karena kalau sudah berbicara RT/RW banyak konteks. Baik, saya akan share screen kajian kita bersama ya. Yang terpenting ya. Saya di sini meninjau menggunakan studi keruangan RT/RW Kabupaten Jember. Karena saya sebagai akademisi dari geografi ya memiliki kajian yang landscape yang luas terkait dengan fenomena ruang ya. Jadi saudara harus tahu studi keruangan RT/RW itu karena dasar dari RT/RW itu adalah disiplin ilmu geografi. Nanti akan saya jelaskan secara detail dan landasan secara yuridis RT/RW itu seperti apa ya. Baik saudara semuanya, teman-teman ya yang berbahagia, apa sih RT/RW? RT/RW itu terkait dengan rencana tata ruang, di mana dasarnya adalah undang-undang. Nah, undang-undang tentang tata ruang itu di dalamnya pasti terkait dengan 3 komponen. Ruang itu ada ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara ya. Itu tipologi wilayah. Ya. Tapi kalau saudara mau mengembangkan kaitannya dengan penataan ruang, khususnya daratan, itu biasanya terkait dengan RT/RW. Tapi filosofi ruang itu terkait dengan 3 hal itu. Ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara. Ya. Itu yang menjadi substansi dalam kajian geografi. Nah, ruang yang dikaji itu kemudian dikembangkan dalam 3 komponen disiplin ilmu. Ada geografi manusia, ada geografi fisik, dan geografi teknik. Nah, sekarang disiplin ilmu geografi banyak digunakan di berbagai disiplin ilmu. Salah satunya kalau berbicara RT/RW, biasanya yang berbicara adalah orang perencanaan wilayah kota ya. Nah, tapi Pak Rudi di sini bukan berbicara sebagai orang perencanaan wilayah kota ya, atau orang ahli planologi. Saya akan berbicara secara perspektif disiplin ilmu geografi dan secara perspektif pendidikan. Ya. Mengapa demikian? Seringkali ada krisis literasi. Ya. Krisis literasi itu bisa ditunjukkan tiba-tiba perubahan ruang ya tanpa melalui dasar komponen-komponen lain. Jadi begini saudara semuanya ya, ruang itu kalau daratan itu ada 2 jenis ya. Ruang kota dan ruang desa. Makanya muncul namanya interaksi desa dan kota, interaksi kota dan kota. Nah, semuanya itu terkait dengan perencanaan. Ya, di dalam perencanaan itu ada komponen-komponen ya yang harus dipersiapkan. Di dalamnya ada struktur ruang kota, ada pola keruangan. Kalau struktur ruang berarti di dalamnya ada analisis interaksi dalam sistem. Kalau pola ruang berarti di dalamnya kaitannya dengan persebarannya, aktivitasnya. Ya. Ini pasal-pasal yang ada
di dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Silakan saudara bisa baca sendiri, ya. Jadi ada komponen di mana dalam RT RW itu mencakup 4 komponen ini, ya. Yang pertama adalah pusat pemukiman. Jadi kalau mau mencermati RT RW itu perlu penataan pemukiman. Jangan asal misalnya memberikan izin untuk pendirian perumahan, ya. Padahal daerahnya itu daerah konservasi, itu tidak boleh. Ya, itu ada aturan-aturannya. Kemudian sistem jaringan, kaitannya dengan sistem transportasi. Nah, RT RW di dalamnya ini salah satunya bisa berubah, itu karena sarana dan prasarana ini. Ya, nanti akan saya sampaikan, ya, bahwa orientasinya kemana. Ya. Kemudian kawasan lindung, ya. Berarti kalau berbicara kawasan lindung terkait dengan apa, hutan, ya, atau paru-paru kota misalnya. Saudara bisa cermati nanti di Jember memiliki paru-paru kota enggak? Memiliki hutan kota enggak? Layak dikatakan kota yang ramah manusia tidak? Itu yang sekarang menjadi tren, ya, secara global. Kemudian kawasan budidaya, apa yang dikembangkan untuk pengembangan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu komponen-komponen intinya, ya. Kemudian apa problematikanya? Saya sebelum diskusi ini mendengar, ya, bahwa akan ada, saya baca di online, ya, perubahan itu, ya, pusat pemerintahan, ya, ke utara. Sudah tepatkah itu? Nah, kita cermati di Jember itu ada 3 tipologi. Ya, tipologi apa? Wilayah, ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada wilayah pesisir. Ya, jadi kalau dicermati seperti itu, nah, nanti akan saya tunjukkan kepada saudara RT RW itu dimensinya di dalamnya ada apa saja. Ya. Nah, salah satu RT RW itu bisa berubah, bisa berkembang itu harus didasarkan pada peta topografi. Peta topografi ini peta dasar yang digunakan untuk berbagai disiplin ilmu. Ya, orang hidrologi menggunakan peta topografi. Orang teknik sipil pasti menggunakan peta topografi. Ya. Orang ekonomi juga menggunakan topografi. Kaitannya untuk apa? Nanti akan saya jelaskan terkait dengan ekonomi wilayah. Jadi RT RW itu memiliki korelasi dengan kajian geografi ekonomi, geografi industri, ya, demografi dan kependudukan, kemudian kaitannya dengan ilmu lingkungan. Karena itu menjadi satu kesatuan yang seringkali, ya, RT RW itu dirubah dengan sesukanya. Saya contohin di Surabaya Barat ada hutan kota yang diubah menjadi underpass. Ya. Jadi menjadi lingkar luar, ya, ada jalan lewat bawah, ada yang atas. Nah, itu contoh sudah sesuai enggak? Jangan sampai, yaitu seringkali kalau di negara kita itu, kalau di kota itu bukan ramah manusia, ya, jadinya ramah kendaraan. Nah, itu contoh, ya. Saya mencontohkan dari hal-hal fenomena yang sering terjadi di luar. Oke, ini kemudian rencana RT RW. Ya, RT RW itu dasarnya adalah secara nasional. Jadi pemerintah itu memiliki pengembangan-pengembangan kawasan, ada kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, dan lain sebagainya. Sampai RT RW kota dan kabupaten. Apa sih tujuannya? Tujuannya satu sebetulnya. Perubahan RT RW itu apa sih? Satu, untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya adalah, sudahkah mensejahterakan masyarakat? Nah, bagaimana sih mengatasi problematika itu kaitannya dengan RT RW? Nah, sudahkah itu memberikan efek bagi masyarakat? Nah, seringkali itu menjadi pertanyaan yang ramai sekali, ya, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya
sosial, ya. Karena RT RW ini tidak lepas dari aktivitas masyarakat, itu yang harus saudara ketahui. Secara perspektif keilmuan, ya, ada kaitannya dengan demografi. RT RW berubah kalau konsentrasi pusat pemerintahnya dipindah, apakah itu bisa menarik minat migrasi? Ada teorinya itu, teori migrasi, ya. Yang akhirnya apa? Melakukan perubahan dan perpindahan penduduk. Itu. Nah, sampai apa? RT RW itu jangan sampai juga merubah lingkungan. Khususnya adalah wilayah kota, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara pertanyaan-pertanyaan, sudahkah itu ada di wilayah Kabupaten Jember, ya. Nah, salah satunya yang menjadi seringkali kontradiksi IMB, kaitannya dengan perubahan tata ruang. Dan perubahan tata ruang itu selalu dilakukan sesuai kebutuhan, ya. Ini ya dasar RT RW ya, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Jadi wilayah RT RW itu mengandung ini, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kalau tadi saudara moderator berbicara terkait dengan RT RW di Jember bagaimana, ini saudara tinggal mencermati. Kalau RT RW-nya itu berubah, itu merusak kawasan lindung enggak? Nanti Pak Rudi akan tunjukkan kepada saudara semuanya, teman-teman di sini, komponen apa saja sih dalam pengembangan wilayah. Karena RT RW itu terkait dengan pengembangan wilayah. Ya. Nah, ini beberapa komponen yang mempengaruhi RT RW. Ya. Kemudian posisi RT RW Jember. Bagaimana? Nah, wilayah Kabupaten Jember itu tidak lepas dari unsur-unsur geosfer. Di dalamnya ada kajian terkait dengan tanah, terkait dengan geologi, terkait dengan cuaca, ya, di mana semuanya itu bisa disintesis dengan menggunakan pendekatan ruang, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Ini yang menjadi substansi pokok dalam mempelajari geografi, di mana itu menjadi mother of science dalam pengembangan wilayah. Ya, jadi saya berbicara ini dari perspektif geografi, karena hampir semuanya disiplin ilmu dasarnya kegeografian. Begitu. Nah, RT RW ini sekarang bisa dikaji, muncul pendekatan baru. Namanya adalah pendekatan bentang lahan sama pendekatan bentang kebudayaan, ya. Pendekatan bentang lahan itu terkait dengan aspek kaitannya dengan tata guna lahan. Jadi saudara saya contohin nih. Ini kecil tapi sepele. Ya, perumahan di Argopuro itu kalau tidak memiliki jembatan, mungkin nilainya tidak semahal itu. Ya. Karena diberi jembatan, keretanya lewat bawah, akhirnya nilai tanahnya menjadi tinggi. Itu bagian dari pendekatan apa? Bentang kebudayaan, dibangun perumahan. Kalau dulu lahannya laku semahal itu enggak. Nah, itu yang merubah kaitannya dengan RT RW, ya. Nah, apa sih problematika dalam studi keuangan RT RW? Yang pertama adalah ketimpangan pembangunan wilayah. Ya, ini saya tulis dalam pengantar filsafat geografi, ya. Nah, jadi dasar problematika studi keuangan itu apa? Ketimpangan pembangunan wilayah. Nah, nanti itu terkait dengan geografi ekonomi. Yang kedua adalah ledakan penduduk. Sudah siapkah, ya, pemerintah itu mengalokasikan kaitannya dengan pertambahan penduduk, khususnya terkait dengan pemukiman, arahnya mau direlokasi kemana? Ya, kenapa pemerintah kan regulasinya, policy-nya ke pemerintah, ya, terkait dengan IMB dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mitigasi bencana, ya. Jadi jangan sampai kawasan yang dikembangkan atau dipindahkan itu tidak melalui proses mitigasi bencana. Nggak ada studi terkait dengan itu. Ya. Makanya butuh dalam pengambilan RT RW itu melalui berbagai riset, ya,
Gitu. Yang keempat adalah migrasi penduduk. Ya, fokusnya di Jember itu di mana? Jadi harus dicermati persebarannya paling banyak di mana. Kalau RT RW-nya dirubah misalnya ibu kota, saya bilang ibu kotanya ya, pusat pemerintahannya dipindah ke utara, sudah tepatkah itu dari penduduk? Apakah sesuai dengan kondisi lingkungannya? Apakah itu tidak melanggar konservasi lahan? Itu harus dicermati. Ya, saya berbicara ini secara perspektif keilmuan ya, enggak ada perspektif yang lainnya ya. Kemudian yang kelima adalah ramah lingkungan dan daya dukung lingkungan. Nah, ini ada aturannya dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Kota itu harus 30% itu adalah lahan hijau. Sudahkah di Jember ada? Kan pertanyaannya. Yang keenam adalah disintegrasi regional atau wilayah. Nah, ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, makanya bisa dicermati di Jember itu kok ada perbedaan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana mengatasinya nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ya. Kemudian apalagi yang bisa ditunjukkan? Ini ada tema analisis. Jadi kalau saudara mau mencermati perubahan ruang itu, cermati dulu ya. Ini saya mengsitir ya pendapatnya Bapak Hadi Sabari Yunus ya, kaitannya dengan riset wilayah kontemporer. Jadi di dalam penataan ruang itu tidak lepas dari pola ruangnya, struktur ruangnya, proses keruangannya, ya, kemudian sampai sinergismenya di dalam ruang. Jadi kalau secara perspektif geografi, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya, studi geografi itu menganalisis yang tidak ada menjadi ada, yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu berorientasi pada apa? Tadi gejala-gejala geosfer yang nantinya akan mempengaruhi RT RW. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, tema analisis pendidikan. Ya, itu diarahkan untuk mencermati apa? Bagaimana konsep tiga hal, manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, dasar-dasar itulah yang mempengaruhi apa? Tadi, bentang lahan sama bentang kebudayaan. Ya. Itu secara perspektif keilmuannya ya, dasarnya. Pertanyaannya ya, terkait dengan problematika keruangan di Jember, berapa jumlah dan luasan di Jember. Ya, itu sih kan dicermati ya teman-teman. Jadi kota yang layak, kabupaten yang layak itu jangan lupa menyiapkan taman buat masyarakat. Ya. Itu perlu ya buat masyarakat. Yang kedua, berapa luas lahan hutan kota? Cermati saja. Ada enggak hutan kota di Jember? Ya. Bukan pohon yang ditanam di sekitar jalan, bukan. Penyangga kota. Itu harus dicermati. Yang ketiga, bagaimana pola persebaran pengembangan CBD, Center Business District. Ya. Jadi di Jember itu nanti akan saya tunjukkan ya, mungkin menjadi pemecahan, mungkin bisa menjadi masukan. Nah, jadi pengembangannya harus bagaimana. Yang keempat, konsentrasi spasial. Industrinya harus ditaruh di mana? Sudah tepatkah keberadaannya? Yang kelima adalah big data monografi di Jember. Nah, saya juga pernah menulis ini di hari ulang tahun BPS, ya, kaitannya penguatan big data kependudukan di daerah pedesaan. Karena seringkali kalau saudara mau tahu itu, debat apa-apa selalu berdasarkan data, beradu data, nggak tahu datanya dari mana. Ya. Kalau mau membangun, datanya apa, Pak? Yang harus disiapkan. Yang pertama adalah big data kependudukan. Dari mana? Dari desa.
Jadi kalau mau membangun itu dari desa. RT RW dikembangkan, itu jangan terfokus di kota, desanya juga dipikirkan. Ya. Karena kalau desanya berkembang, nanti juga kotanya akan berkembang. Saudara harus tahu, 50% masyarakat Indonesia itu tinggal di wilayah kota. Ya. Ada riset lain yang dilakukan oleh Martinez. Ternyata jumlah 40% penduduk dunia tinggal di wilayah pesisir. Nah, di Jember ini kan masuk dua-duanya. Ya. Ada kotanya, ada wilayah pesisirnya, tapi penduduknya konsentrasinya banyak di tengah. Kemudian ini ya, jadi berbagai pengantar tadi, pengembangan RT RW itu terkait yang pertama adalah dimensi topografi. Topografi itu berarti terkait dengan ketinggian tempat, ya. Jadi sudah tepatkah kalau pusat pemerintahnya itu berpindah ke wilayah yang lebih tinggi, ya. Setahu saya hampir berbagai tempat saudara bisa baca Human Global Economic, bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia. Di Indonesia itu kota yang berkembang itu adalah wilayah pesisir, yang kedua adalah dataran rendah, ya. Jadi dari pesisir masuk ke dalam. Nah, saudara bisa cermati perubahan yang cepat di wilayah pesisir dibandingkan di dalam. Ya, itu catatan dari Human Global Economy. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak kota yang dikembangkan malah ke daerah yang tinggi? Itu kan menjadi pertanyaan. Tepat tidak? Melanggar daerah konservasi tidak? Yang kedua adalah bentuk lahan. Ya, harus dicermati. Rentan nggak tanah longsor? Rentan nggak likuifaksi? Itu harus dicermati. Yang ketiga, dimensi hidrologi. Kaitannya dengan hidrologi das, daerah aliran sungai. Ya. Itu juga harus dicermati bagaimana. Dimensi ekologi, kaitannya dengan lingkungannya. Dimensi tata guna lahan, implementasi dalam penggunaan lahannya. Nah, jangan-jangan daerah konservasi diubah menjadi pemukiman misalnya. Karena di Jember kalau saya lihat daerah lahan-lahan gumuk berubah jadi pemukiman. Gitu ya. Ada dimensi konservasi lahan. Jadi lahannya dikonservasi, butuh penyangga. Ada dimensi demografi dan kependudukan. Konsentrasinya di mana? Jadi bukan terkait dengan fertilitas atau mortalitas, tapi juga terkait dengan sebaran dan jumlah penduduk. Ya. Termasuk dimensi kebudayaan lokal. Bagaimana kultur dari masyarakatnya kalau di situ dijadikan pusat pemerintahan. Itu harus dipikirkan. Ya. Harus dipikirkan. Makanya membutuhkan riset terkait dengan ya. Jangan mengambil kebijakan tanpa riset, ya, tanpa data. Itu dampaknya sangat luas terhadap masyarakat. Nah, ini pola-pola ya. Jadi RT RW itu sebetulnya tidak lepas dari ini. Ya. Sintesis menggunakan analisis Peter Heget. Ya. Jadi pola expansion diffusion, relocation diffusion, kombinasi, nah itu yang sering digunakan. Bagaimana perubahan ruang itu seperti itu. Ya. Kalau model expansion diffusion itu ya konsep kaitannya dengan Jabodetabek, gerbang Kartasusila. Ya. Kalau relocation diffusion berarti ya dipindah pemerintahannya misalnya. Ya. Ada yang kombinasi, macam-macam ya, itu contohnya. Ini analisis RT RW ya. Saya menulis dalam buku geografi ekonomi itu bahwa pusat kegiatan di dalam RT RW, wilayah kabupaten atau provinsi atau negara itu terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi. Jadi saudara harus tahu ekonomi kerakyatan itu juga akan mempengaruhi RT RW karena basis penduduknya tersebar di mana,
itu menjadi lokasi pemasaran, dan itu bisa merubah tata ruang. Kaitannya dengan pasti semuanya penduduk butuh pemukiman. Ya. Jangan sampai wilayah pemukiman itu merubah bagaimana struktur ruang dari wilayah. Apalagi yang terpenting? Ini ya, saya melihat Sayer. Sayer ini membagi wilayah itu ada wilayah inti kota, ada wilayah hinterland, penyangga ya. Jadi nanti saudara bisa tahu semuanya di sini yang harus dikembangkan seperti apa. Salah satunya ini. Jadi RT RW itu perubahannya minimal itu 20 tahun ya. Nah, karena ini konsepnya konkret ya, berarti nanti terkait dengan hukum Tobler, sesuatu yang dekat akan memiliki kekuatan interaksi dibandingkan yang jauh. Ya. Kemudian apa? Itu terkait dengan apa? Tadi data monografi desa, big data kependudukan. Nah, sekarang itu kan sasarannya adalah ke smart city, smart desa. Makanya ada konsep membangun dari desa. Nanti saudara kalau pulang ke kampung halaman, silakan dibangun desanya. Jadi jangan takut desanya tidak maju, bisa. Ya. Ini Rustiadi ya. Saya mensitir pendapatnya, bahwa perubahan itu karena kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaannya RT RW di Jember berubah itu apakah karena kebutuhan masyarakat? Itu silakan dicermati. Ya, makanya perlu studi terhadap masyarakat. Kemudian perlu adanya keseimbangan, ya, kaitannya dengan daya dukung lingkungan. Kemudian kapasitas pemerintah dan masyarakat, penyusunannya sudah melalui kajian yang mendalam tidak. Sampai dengan sistemnya, perencanaannya bagaimana. Perencanaan itu berarti terkait dengan arah pengembangan RT RW. Implementasinya bagaimana. Jadi saat menerapkan RT RW itu sudah tepat enggak? Sekarang saudara bisa cermati ya. Mungkin angkutan umum di Jember ya sudah mulai hilang ya. Tapi saudara bisa cermati apakah semua sistem transportasinya itu terintegrasi. Ya, angkutan umum dengan stasiun ya, dengan yang lainnya. Nah, itu silakan dicermati. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan struktur dan pola yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dikehendakinya ini untuk apa? Sasarannya adalah apa? Ya. Kalau saya melihat untuk pengembangan RT RW wilayah Kabupaten Jember itu bukan naik ke utara, ya, tapi mengarah ke selatan. Ya, daerah bandara dan sekitarnya dikembangkan, Ajung dan sekitarnya itu tepat, ya, karena itu nanti akan menjadi center dari CBD tadi. Ini ya. Jadi apa sih solusinya untuk mengatasi RT RW? Saya menulis kaitannya dengan digitalisasi wilayah pedesaan. Jadi yang dipikirkan jangan hanya RT RW wilayah kota. Yang dipikirkan adalah RT RW Kabupaten Jember. Yaitu mana? Yaitu wilayah pedesaan. Ya. Wilayah pedesaan itu membutuhkan apa? Namanya smart desa. Jangan sampai RT RW dirubah kaitannya tata guna lahannya, tapi wilayah di pedesaannya tidak dikembangkan, sama aja. Dicermati. Yang penting wilayah pedesaannya atau wilayah kota. Ya. Kalau saya memberikan saran, yang terpenting adalah wilayah desanya. Digitalisasinya itu harus masuk semua kecamatan dan desa. Internet masuk desa itu penting sekarang. Ya. Harus diperkuat. Nah, karena itu akan menunjang kaitannya dengan smart ekonomi, smart transportasi, smart industri. Ya, saya memberikan solusi untuk pemecahan kaitannya masyarakat di wilayah pedesaan. Itu pun saat diskusi bersama Mensos, FGD dengan 39 perguruan tinggi se-Indonesia, bahwa agropolitan,
agroindustri, agrowisata itu untuk mengatasi pengentasan kemiskinan di masyarakat pedesaan. Nah, pedesaan ini seringkali dilupakan dalam RT RW. Makanya perlu dibangun namanya basis potensi desa berdasarkan 3 komponen ini, agropolitan, agroindustri, agrowisata. Jadi biar tahu potensinya apa, ya, bukan merubah RT RW-nya, potensinya apa. Karena sekarang ada namanya, mungkin saudara kalau ini RT RW konsep konkret kaitannya dengan lahan, padahal secara kenyataan ada ruang udara, ada konsep abstrak, yaitu penggunaan virtual geografi. Ya. Jadi pengembangan ini menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan, biar tidak terjadi disintegrasi atau perbedaan. Nggak usah jauh-jauh, saudara kuliah saja, teman-teman di sini ada yang sinyalnya susah dan lain sebagainya. Nah, itu kan membutuhkan itu. Ya. Jadi yang dibangun adalah dari desa, struktur ruang desanya yang dikembangkan. Seperti apa? Nah, ini pemodelan yang menurut Sinulinga ya. Saya memberikan solusi kalau terkait dengan RT RW itu adalah multinodal kalau di Jember. Multinodalnya seperti apa? Ya. Multinodalnya itu berarti tidak terkonsentrasi hanya di wilayah kota ya, tapi bisa dikembangkan dari berbagai. Ya ini, saya bilang Jember Utara, Jember Timur, Jember Selatan, ya. Ini menjadi apa? CBD-nya. Jadi bisa membangun apa? Desa-desa sekitarnya, kecamatan-kecamatan ini harus dikembangkan. Menjadi basis apa? Basisnya itu dicermati. Kalau sudah ada ditambahin. Ya. Dikaitkan dengan apa? Kondisi demografi penduduk. Ini ya. Jadi multinodal ini yang sesuai untuk pengembangan RT RW di Kabupaten Jember. Kalau saya kira untuk pemindahan pusat pemerintahan itu juga tidak ada masalah kok. Ya. Juga tidak menimbulkan kemacetan kan. Dipindah itu karena ada sesuatu, macet dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau mau disebar, menguatkan kekuatan interaksi, nggak apa-apa. Silahkan saja. Itu akan jauh lebih efektif. Ya. Jadi konsepnya bukan konsep center ya. Jadi atau aglomerasi. Biasanya kalau industri itu aglomerasi ini sengaja disebar. Persebarannya secara random. Itu salah satu. Itu masuk yang tadi. Kaitannya dengan relocation dalam geografi. Ini ya dasar-dasar kalau mau menyusun RT RW ya. Jadi sebelum ada perda, ya ini dasarnya ada pedomannya. Merubah pun harus ada pedomannya. Ya. Ini saya kebetulan waktu pelantikan Kepala BIG mengikuti Prof. Aris Marfai dari UGM sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial. Apa sih yang dibutuhkan dalam RT RW? Ya. Jadi Presiden Jokowi melalui Menteri Bappenas dan Kepala BIG punya visi namanya satu data satu peta. Jadi BIG itu mau mensinkronkan konsep data spasial yang bisa digunakan oleh semua lembaga, ya, mulai Kementerian ESDM, Kementerian Ekonomi, Kementerian Maritim, ya, Kementerian Dalam Negeri, kaitannya dengan data. Jadi seringkali data di negara kita itu gesreh, ya. Gesreh itu tidak sama dan lain sebagainya. Nah, visi satu data satu peta ini kaitannya dengan RT RW sekarang lagi digarap. Nanti BIG akan mengeluarkan peta skala 1:5.000 bisa dibandingkan. Ya, setiap desa akan nampak seperti apa arah pengembangan. Nah, itu yang harus menjadi dasar apa? RT RW di Kabupaten Jember. Sudah mengacu itu enggak? Ya. Jangan asal dirubah. Nah, kemudian selanjutnya RT RW-nya itu sudah melakukan pembangunan berkelanjutan enggak?
sudah mensejahterakan masyarakat. Ya. Nah, kan ini nih melalui apa? Riset, ya. Diriset dulu sebelum RT RW-nya dirubah. Jangan dirubah kebijakannya baru diriset, ya. Jangan dibalik, diriset dulu baru menjadi kebijakan. Karena kalau RT RW itu riskan. Nah, salah desain, wah, lanjut. Ini ya, tinjauan terhadap perubahan rencana tata ruang. Yang pertama tetap ya, saya bilang data riset. Yang kedua adalah data kependudukan, bisa dicermati. Ya, data di kependudukan itu paling padat di mana, kecamatan mana, desa mana, sebarannya banyak di mana, itu harus dicermati. Kemudian kalau sudah tahu data penduduk, tahu data tata guna lahannya, ya. Di mana konsentrasi pemukiman yang paling banyak, di mana lokasi yang masih kosong untuk bisa dikembangkan untuk kawasan pusat pemerintahan pusat. Yang ketiga adalah data spasial, bisa remote sensing, penginderaan jauh ya, data foto udara atau peta topografi atau peta RBI juga bisa. Kemudian yang keempat tetap ya, konsentrasi di mana yang mau dibangun. Jadi kalau mau menumbuhkan ekonomi itu tinggal dicermati potensinya, tinggal dilakukan inovasi. Salah satunya ya digitalisasi wilayah ekonomi pedesaan. RT RW penting, tapi dicermati dulu. Apakah RT RW-nya itu benar-benar mempengaruhi aktivitas masyarakat? Itu ya yang harus digarisbawahi. Ini ya referensinya, dan apa yang saya sampaikan sudah saya tulis di 3 buku ini, pengantar geografi, kemudian geografi ekonomi, ya, dan visualisasi bentang lahan. Oke, baik, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih ya. Kalau ada sharing silahkan ya. Terima kasih, saya kembalikan ke saudara moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Pak Fahrudi ya. Itu yang sudah dipaparkan oleh Pak Fahrudi. Mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang ingin bertanya. Oke, baik, sudah raise hand ya. Dari saudara Ahmad Adinata. Monggo, silakan. Sebelumnya selamat malam, Pak. Saya izin bertanya. Yang kan tadi disinggung mengenai pemindahan pusat pemerintahan ya, Bapak. Yang berpindah dari pusat itu pindah lebih ke utara. Nah, saya baca juga di radar Jember itu, Pak. Nah, kan klaster perkotaan itu kan di Sumbersari dan juga Kecamatan Sumbersari dan Kaliwates. Nah, apakah kalau berpindah ke lebih utara itu semua di Patrang gitu, Pak? Apakah klaster perkotaan itu lebih meluas, Pak? Intinya daerah perkotaannya itu lebih meluas. Itu yang pertama, Pak, yang saya tanyakan. Terus yang kedua, masalah pemindahan pusat pemerintahan daerah ini juga akan berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, Bapak. Nah, apakah juga pemindahan pusat pemerintahan ini juga akan berdampak pada perencanaan pembangunan fasilitas masyarakat? Jadi apakah fasilitas umum juga perencanaannya akan berpengaruh dengan adanya pemindahan tersebut? Terima kasih, Bapak. Baik, langsung saya jawab ya, Ardinata ya. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali ya. Jadi kalau mau melakukan perubahan RT RW itu yang dipikirkan adalah satu aspek demografinya, kaitannya dengan konsentrasi penduduk. Yang kedua adalah terkait dengan sistem jaringan jalan. Ya. Yang ketiga terkait dengan daerah hutan lindung atau daerah konservasi atau hutan kotanya. Nah, seringkali ketiga aspek ini tidak diperhatikan. Nanti setelah dibangun, dibongkar. Yang keempat adalah AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kalau sudah dipindah ke utara, apakah itu sudah melalui uji AMDAL, apakah sudah diriset dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau mau dikembangkan itu ya
wilayah kotanya saja ditambahkan menjadi satelit ya. Ada pusat pemerintahan, ekonominya di mana. Tadi yang saya bilang konsep mono ya. Jadi banyak pusat-pusat itu tadi. Artinya kecamatan misalnya timur Kalisat ya, selatan Ambulu ya, ke barat ya Kencong ya, tengahnya Balung, kemudian utara Tanggul. Nah, itu menjadi kecamatan center untuk mengangkat wilayah sekitarnya. Itu yang harus dikembangkan, bukan RT RW-nya ya. Karena kalau sudah RT RW dirubah itu dicermati dulu apakah di situ sudah ada problem terkait dengan itu. Ya, sistem jaringan. Kalau sekarang itu kan eranya sudah digital. Ya. Kalau mau melakukan peningkatan kesejahteraan, ya inovasinya yang harus dilakukan. Nah, kelemahan yang sering terjadi itu kan tidak ada konsep terpadu ya, kaitannya dengan pembangunan. Semua data ya itu secara terpadu. Seringkali masih berjalan sendiri-sendiri ya. Nanti akan tumpang tindih itu. Kalau sudah perencanaannya dirubah, bagaimana terkait dengan aspek ekonomi? Karena nanti akan dihitung bagaimana pertumbuhan ekonominya. Nanti bisa dilihat apakah kalau dipindah ke utara bisa menumbuhkan ekonomi. Nanti dicermati lagi, bisa dilihat kan. Kenapa harus diarahkan ke selatan? Ya. Di selatan ada salah satunya CLS, itu nanti akan menunjang itu. Kalau benar terhubung lintas selatan. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi penduduknya. Arahnya kan banyak mengarah ke selatan. Pemukiman paling banyak mengarah ke selatan. Ya, perumahan dan lain sebagainya. Itu yang harus dipertimbangkan. Ya. Kalau mau mengembangkan ya di kecamatannya aja dimasukkan dalam wilayah kota. Kalau selama ini Sumbersari, Kaliwates, ya ditambahkan aja, Ajung dimasukkan, enggak apa-apa. Itu bagian apa? Policy yang bisa mungkin untuk membantu ya penguatan wilayah kotanya. Tapi jangan yang dibangun itu kotanya, yang dibangun adalah wilayah pinggirnya, ya, wilayah yang di luar pusat kota. Karena kalau menurut saya di kotanya tidak perlu perubahan RT RW, pusat pemerintahnya nggak perlu dirubah, ngapain dipindah? Ya. Kan tidak ada permasalahan yang urgent, misalnya di situ menimbulkan tingkat kemacetan yang tinggi karena mobilitas penduduk, ya, misalnya mau masuk Jember macetnya 10 km mau masuk, ya, dan itu setiap hari, nggak apa-apa. Nah, yang di Jember itu yang perlu dirubah adalah kaitannya dengan pemodelan sistem transportasi. Ya. Jadi itu yang perlu dirubah, bukan yang selatan tidak berkembang, yang tengah, karena tadi pemodelan sistem transportasinya. Ya, itu ya, Ardinata ya, Mas Ardinata. Oke, silakan kalau ada lagi yang perlu kita diskusikan. Baik, itu jawaban dari Bapak Wahrudi. Bagaimana nanya Mas Ardinata? Baik Pak, terima kasih. Sudah. Baik, sudah ya. Mungkin dari kawan Miftahul Huda sudah raise hand tadi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak Fahrud, kita bicara mengenai RT RW tentu erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang, khususnya dalam proses pengembangan ekonomi yang merakyat. Artinya bisa untuk kemudian masyarakat secara ekonomi itu bisa sejahtera kan itu. Nah, hari ini kalau kita lihat proses di Jember, arah pembangunannya emang sudah mulai agak ke pinggir arah industrinya ya kan. Kita lihat dari proses pembangunan CLS dan lain sebagainya, kemudian mulai ada pabrik dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, sejauh Bapak mengamati di Jember ini secara
geografi atau secara kondisi lingkungannya, sebenarnya di Jember ini apa yang kemudian bisa untuk ditingkatkan dalam perekonomian Jember? Karena kan yang hari ini sering bergejolak di tengah masyarakat kan terkait isu-isu tambang, investasi tambak dan lain sebagainya. Itu mungkin. Terima kasih ya, Mas Luda. Kalau saya melihat secara praktik mungkin kaitannya dengan tadi pengembangan ya. Kalau mungkin ada kaitannya eksploitasi sumber daya alam ya. Nah, harus diketahui ya. Kalau ada tambang misalnya emas di Silo gitu ya, mau dieksploitasi, sudah dipikirkankah dampaknya bagi masyarakat ya. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan. Itu yang pertama, karena masyarakat yang paling dekat dengan apa? Daerah situ. Yang kedua, sudah sesuaikah ya, kajian terkait dengan lingkungannya. Dampaknya yang harus dipikirkan. Seringkali apa? Tambangnya diambil besar-besaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi tidak diperhatikan masyarakatnya. Kalau mau meningkatkan ekonomi masyarakat, itu salah satunya harus dikembangkan tadi. Saya bilang potensi Jember Barat di Tanggul apa, di Kencong apa, di Balung apa, Ambulu apa, Kalisat apa. Jadi untuk mengangkat daerah sekitarnya. Begitu. Nah, itu tidak dilakukan menurut saya kalau di Jember. Jadi kalau misalnya ada wilayah yang tidak memiliki potensi ya, tidak memiliki potensi misalnya ya, di daerah selatan, Tempurjo yang Andung Sari gimana Pak? Ya itu salah satunya digitalisasi tadi. Ya. Hasil-hasil pertanian masyarakat kalau nggak bisa dijual secara di pasar, bisa melalui online. Nah itu sekarang yang kurang, inovasi di situ. Ya. Jadi sudah banyak diskusi terkait RT RW dan pengembangan ekonomi, salah satunya melalui itu. Nanti akan meningkatkan apa? Kemampuan dari masyarakatnya. Kemudian perlu dicermati juga, berapakah jumlah kemiskinan di Jember? Cermati data dari Dinas Kependudukan. Jadi kalau mau mengambil kebijakan itu melihat pertumbuhan ekonomi itu, lihat daya beli masyarakat. Ya. Kemudian lihat tipologi masyarakatnya, yang kaya berapa, yang kelas menengah berapa, yang kelas miskin berapa. Lihat dari mana? Ada itu di Dinas Kependudukan, status, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, yang perlu penting ini ya, terkait dengan penguatan data ya, secara terpadu. Ya. Seringkali mengurus contoh ya, data kaitannya dengan kependudukan, KK akte harus terpusat, nah itu kurang tepat ya. Perlu terintegrasi rumah sakit, kemudian sekolah, kemudian dinas kependidikan sama dinas kependudukan. Karena pertumbuhan ekonomi itu bukan dari potensi wilayah, dari masyarakatnya yang utama. Ya, nggak punya barang tambang, bahan tambang ya, potensi daerahnya bisa dari masyarakat. Bisa dikembangkan kreativitas masyarakat. Saya mencontohkan satu desa, pertumbuhan ekonominya dulu tidak baik menjadi baik. Awalnya biasa menjadi luar biasa. Ya. Ada desa Gunung Api Purba di Yogyakarta. Saya bercerita 11 tahun lalu, mau masuk sana susah sekali. Ada batu koral dan lain sebagainya untuk masuk. Tapi sekarang mau masuk ke sana sudah jalan beraspal. Ya, itu tinggal dicermati. Di Jember sudah disiapkan nggak sarana dan prasarana infrastruktur? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dari contoh itu di Gunung Api Purba. Dulu masyarakatnya penghasilannya satu bulan cuma 200 sampai 300 ribu. Dengan pengembangan agrowisata menjadi fokus karena daerah kapur, menjadi penghasilannya 1 minggu 800 ribu. Nah, itu kan bagian dari apa? Peningkatan ekonomi. Apa peran pemerintahnya? Menyiapkan infrastruktur. Nah, yang ketiga di sana juga
bukan daerah durian. Ditanami durian. Untuk menunjang apa tadi potensi? Nah, di Jember itu belum ada contoh itu. Apa contohnya? Saudara kalau ke Papuma itu jalannya bagaimana? Sudah simpel ya. Nah, itu harus dicermati. Ya. Pengembangannya arahnya bagaimana? Jangan yang selalu dicermati yang besar. Cermati yang kecil-kecil dari pinggir-pinggir. Kalau mau mencermati kualitas pendidikan, kualitas RT RW, lihat dari apa? Wilayah yang pinggir-pinggir. Jadi bangun dari pinggir, bukan dari tengah. Karena daerah hinterland itu selalu menjadi penyangga daerah kota. Kalau saudara mau bukti, silakan berdiri di lampu merah Mangli. Yang masuk ke kota itu apa? Banyak orang kota. Itu pertama. Yang dari selatan cermati di daerah Armet. Yang banyak masuk kota apakah orang yang Sumbersari. Sama yang dari timur dan utara. Cermati itu. Ya. Jadi kalau mau mengambil kebijakan harus ke sana. Itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu jawaban dari Bapak Wahrudi. Mungkin ada feedback dari penanya, Miftahul Huda. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Pak Wahrudi. Kalau kita amati di dalam draft LTRW Jember tahun 2015 itu kan sebenarnya nggak ada satupun wilayah yang pada LTRW itu dikatakan secara kecamatan. Dan nggak ada satupun wilayah yang kemudian tidak memiliki potensi. Bahkan ada beberapa titik kecamatan itu yang multipotensi sebenarnya. Contohnya kalau kita contohkan Kencong, di Kencong itu selain ada potensi pertambangan, dia juga punya potensi perikanan, dia juga punya potensi pariwisata, bahkan pertanian pun juga ada. Nah, itu yang kemudian perlu ada kajian secara geografi mungkin ya. Kalau saya memandang bahwa penggunaan lahan dengan tipikal tanah seperti ini dan iklim seperti ini itu digunakan untuk apa sehingga kemudian itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya. Memang kalau dilihat secara ekonomi memang perlu juga kita memperhatikan dari sektor SDM masyarakat juga. Namun kan kita bicara LTRW kan bicara soal pemetaan wilayah. Mungkin itu, Pak. Oke, kalau mau meningkatkan fokusnya ekonomi masyarakat, ya, sekarang pertanyaannya kecil saja ya dari itu ya. Di Jember sudahkah UMKM itu dilindungi oleh Perda? Itu contoh kecil loh ya. Ini kalau sudah berbicara ekonomi banyak hal ya. Karena seringkali ekonomi kreatif itu dilupakan. Ekonomi kerakyatan itu dilupakan. Ya. Jadi kalau sudah ada potensi banyak seperti itu, sudahkah masyarakatnya diajak secara bersama-sama, terkonsolidasi dengan baik, dengan regulasi yang baik, dengan mitra yang baik, sudah dilakukan tidak? Nah, seringkali tidak. Ya, masyarakatnya jalan sendiri-sendiri. Baru sudah kalau udah jalan, mulai ada campur tangan. Nah, semuanya itu bisa diciptakan ya. Jadi kalau mau membangun itu adalah yang dicermati bagaimana kondisi budaya masyarakatnya, kondisi tata guna lahannya. Nah, kalau di daerah selatan ya, contohnya adalah wilayah Kencong. Kalau potensinya misalnya pertanian, ya harus itu aja. Di sana apa menjadi ciri khas pertaniannya. Ya, saya contohin kalau di Semboro itu kan jeruk. Ya berarti harus benar-benar jeruk itu menjadi senternya Semboro. Kalau olahannya hanya masih jeruk ya dikembangkan menjadi produk olahan jeruk seperti apa, sari jeruk dan lain sebagainya. Itu yang perlu apa? Inovasinya. Nah, itu bisa saudara ini semuanya teman-teman di sini membantu masyarakat memperbaiki datanya, kemudian mengembangkan potensi daerahnya dari hal-hal yang kecil itu tadi. Karena seringkali dilupakan gitu loh. Ada potensi selalu mengacu pertumbuhan ekonomi itu selalu hasil tambang ini ya. Jadi kalau saudara mau mencermati bagaimana
pertumbuhan ekonomi itu ada analisis melalui tipologi klasen. Ya. Tipologi klasen itu masuk dalam kuadran keberapa? 1, 2, 3, atau 4. Teman-teman bisa lihat di BPS itu. Ada analisis LQ, ada analisis tipologi klasen. Ya. Nah, itu semuanya yang nanti akan berpengaruh ya, terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak punya lahan, lahannya nggak subur, itu bisa diciptakan dengan kreativitas masyarakat. Itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu jawaban dari Bapak Fahrudi terkait feedback penanya. Mungkin ada lagi ini feedback dari sahabat Huda. Cukup. Baik, terima kasih untuk penanya sahabat kawan Huda ya, Miftahul Huda. Mungkin ada ini juga kawan Jafir Gani dari tadi hand. Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sedikit pertanyaan sih Pak, untuk tadi kan sedikit dibahas tentang ruang tatanan hijau. Nah, untuk di Jember sendiri, terutama di kota sekarang, sepengetahuan saya dan penglihatan saya, untuk RTH-nya itu sendiri cuma terdapat di LA atau alun-alun itu saja. Nah, untuk RTH sendiri di RT RW itu adakah minimal luas atau minimal luas RTH itu. Nah, minimal luasnya itu untuk di daerah kecamatan itu saja atau seluruh kabupaten untuk pusat kota itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik ya. Tadi udah saya tekankan ya. Kalau wilayah pusat kota itu 30% itu harus ada RTH-nya. Kalau di Jember misalnya kecamatannya Sumbersari, Kaliwates, satunya apa? Patrang ya? Patrang. Ya, itu sudah ada nggak hutan kotanya? Satu aja pertanyaan saya, hutan kota. Nah, kalau teman-teman mau cross-check ya, cross-check bukti, itu di Jember sudah nanti dengan berjalannya waktu akan menjadi kota yang tidak ramah lingkungan. Ya, salah satunya karena nggak ada hutan kota. Itu sudah tidak memenuhi standar hidup buat masyarakat kaitannya dengan carrying capacity. Yang kedua, tidak ada taman, berarti masyarakatnya bisa dilihat kalau malam minggu konsentrasi di mana? Alun-alun, ada orang lihat orang ya. Nah, itu berdampak nggak terhadap tadi aktivitas ada ya. Jadi kalau misalnya tamannya disebar, diperbarui menjadi fokusnya disebar, itu akan berubah ya. Jadi itu sebetulnya yang terpenting adalah kalau 3 kecamatan berarti 30% dari luas 3 kecamatan itu. Silahkan dicermati aja luasnya berapa 3 kecamatan itu. 30%-nya minimal dari itu. Termasuk sebetulnya yang dikembangkan kalau untuk wilayah kota, kawasan pemukiman itu bukan rumah berjejer ya, rumah tingkat ya, rumah susun ya. Nah, tapi kan di negara kita itu kalau sudah rumah susun kan orang nggak mau. Itu yang harus dicermati. Gitu. Silakan dicermati aja, tanyakan RTH-nya ada nggak di Jember? Sudah ada hutan kotanya nggak? Ini menjadi kajian loh ya. Dalam saya sering mengikuti aktivitas dalam forum-forum pembangunan berkelanjutan kaitannya dengan smart city dan smart desa ya. Salah satunya yang dibahas adalah ya kaitannya dengan kondisi lingkungan karena seringkali karena adanya kebijakan dirubah hutannya menjadi pemukiman, dirubah kawasan konservasi menjadi hutan. Jangan begini ya, nah, peraturannya yang dirubah untuk demi penggunaan lahan, nggak boleh seperti itu ya. Kan aturan itu dibuat untuk ditaati. Kalau ada RT RW berarti dicermati, kalau sudah ditetapkan
berarti dikembangkan arahnya kemana. Ya. Kalau sudah padat, ya dikembangkan. Ya. Kalau saya kira kalau ke daerah utara itu masuk dalam konservasi. Dan secara geologis, ya kaitannya dengan pendekatan topografi, kemiringan wilayah, itu tidak sesuai untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan. Ya. Kalau mau dikembangkan ya ke arah selatan. Biar kekuatan interaksinya biar semakin kuat gitu, dari berbagai arah. Ya. Begitu Mas, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Hardi. Mungkin ada feedback nih dari penanya, kawan Jafar Ghani. Baik, terima kasih moderator, makasih juga untuk jawabannya Bapak Rudi. Berarti kan untuk RTH itu 30% dari minimal 30% dari tempat yang ingin dijadikan pusat kota. Soalnya memang yang selama ini saya lihat kan pusat RTH-nya itu cuman terpusat di alun-alun itu sendiri. Ya itu yang nggak boleh ya Mas ya. Jadi harus ada, taman kota itu harus ada, hutan kota itu harus ada. Jadi seringkali yang bingung dibangun itu jalannya, padahal layak huninya nggak ada, RTH-nya nggak ada, tamannya nggak ada, masyarakatnya stres, disuruh meningkatkan ekonomi, ya nggak bisa. Masyarakatnya disiapkan fasilitas umum. Nah, itu kalau misalnya ada taman kota, ya berbagai taman, karena ada ekonomi orang-orang jualan, masyarakat kecil itu kan bisa terbantu. Ya. Tapi yang terpenting kalau di Jember menurut saya adalah sistem manajemen, sistem transportasi, bukan diubah arahnya, polanya ya, pengaturannya itu yang dirubah. Jadi bisa dicermati lah. Oke, itu Mas. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bapak. Ini ada yang mengirim pesan ke saya. Boleh saya bacakan nih? Oh iya, silakan. Ini terakhir. Terakhir. Oke, baik. Ini dari kawan Anwari ya. Pertanyaannya, Indonesia ini hari ini sudah ada rancangan besar terkait menuju transisi hijau, yang mana dikenal dengan Net Zero Emission 2060. Itu berbagai cara sudah dilakukan, berbagai kebijakan sudah dimunculkan. Salah satunya adalah bagaimana nantinya PLTU batubara itu diagendakan menggunakan energi bersih seperti itu. Nah, ini sudah muncul menjadi peraturan nasional. Nah, ketika dibenturkan dengan peraturan RT/RW Jember, apakah RT/RW Jember sudah menyesuaikan hal tersebut? Terima kasih. Baik ya, itu pertanyaan yang menarik. Jadi kalau sudah kaitannya menuju ramah kota, itu tadi ya harus dicermati apakah di kotanya terkait dengan kalau ada RTH, ruang terbuka hijau, untuk apa sih kok harus 30%? Salah satunya adalah untuk pengendalian emisi, dan itu sudah banyak dikaji dalam Sustainable Development Goals ya. Pembangunan berkelanjutan itu kan fokusnya satu, kemiskinan. Jadi permasalahan kaitannya kemiskinan itu hampir di semua negara, bukan hanya di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mau mengatasi bagaimana ya, 3 komponen tadi, agropolitan, monopolitan, agrowisata, itu ya, itu salah satu untuk memacu, sama ekonomi kreatif harus dikembangkan. Kemudian problem lingkungan, kaitannya perubahan lingkungan, ya, lahan hijau diubah jadi perumahan. Teman-teman lihat ya, di daerah yang utara Patreng muncul kan perumahan-perumahan baru, nah itu harus dicermati. Bisa jadi nanti terjadi longsor contohnya, berkurang daerah hijaunya, harus diperhatikan. Kemudian kaitannya dengan sektor apa? Pendidikan. Ya, yang dibangun itu bukan bangunannya, yang dibangun itu adalah SDM-nya, masyarakatnya. Ya, seringkali kan kalau mau menumbuhkan ekonomi kan
yang dikembangkan kreativitas masyarakatnya, bukan masyarakatnya pendidikannya ditinggikan dulu. Ya. Kalau sudah pendidikannya tinggi, nanti kan kreativitas akan muncul. Melalui apa? Kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, pembangunan berkelanjutan juga terkait dengan emisi, terkait dengan bagaimana sumbangan emisi di dalamnya akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, ini yang sebetulnya perlu dikembangkan ya. Kalau di Jember ini adalah ekonomi biru. Jadi selain emisi, ekonomi biru sudah tereksplorasi belum ya? Karena punya wilayah pesisir itu yang belum digunakan sebagai mestinya ya, masih 5% bahkan 1% yang digunakan. Itu ya. Jadi tetap RTH itu dibutuhkan untuk pengurangan emisi. Nah, seringkali itu dilupakan. Jadi menjadi kota yang tidak ramah. Kalau saudara mau masuk, contoh di Surabaya, masuk kota menjadi nggak ramah karena apa? Karena banyak kendaraan. Sekarang aja saudara masuk Kabupaten Jember, masuk ya, saya bilang masuk, dari Mangli, ada nggak hutannya? Yang ada kanan kiri beton ya, ada mau baru mall apa bangunan. Nah, itu contohnya ya. Jadi perlu dicermati kaitannya dengan bagaimana kondisi landscape-nya. Makanya muncul pendekatan bentang lahan dan kebudayaan itu salah satunya untuk menganalisis kaitannya dengan ekologi spasial. Karena seringkali ekologi spasial itu berkurang karena pertambahan ledakan penduduk. Itu saya kembali ke saudara moderatornya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Farudi. Nah, mohon maaf Bapak, ini ada yang mau nanya lagi katanya. Oke. Mana? Boleh silakan, Nggak apa-apa. Mau Moga- jam 12 malam atau gimana? Siap. Enggak ya. Baik, untuk Terakhir ya, siapa? kawan Hayin. Oh iya, ini perempuan sendiri ya. Wah, ini jangan besok lagi jangan diskriminasi gender ya. Masa yang perempuan nggak boleh bertanya? Sekarang sudah zamannya emansipasi wanita ya. Jadi semua boleh berperan ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktunya Bapak. Nama saya Hayin Fifikrika dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Karena mungkin saya awam ya Bapak untuk tema seperti yang Bapak sampaikan. Jadi saya ingin menanyakan perihal untuk hambatan dalam melaksanakan RT RW sendiri dari faktor luar dan dalam, serta apakah kondisi kemacetan yang ada termasuk di daerah Jember ini berkaitan langsung dengan pembangunan RT RW. Oke. Itu. Terima kasih, Bapak. Jadi kalau di Jember itu sebetulnya permasalahannya adalah satu kalau saya melihat itu. Yang pertama nggak ada RTH. Yang kedua adalah sistem manajemen transportasi yang pengembangannya tidak terpadu gitu loh ya. Contoh kecil aja saudara kalau naik angkutan ya. Angkutan mau ke Trunojoyo ya. Mau ke kampus kan harus ganti angkutan ya. Iya kan? Kalau ganti turun lagi depannya Lipo balik lagi. Nah, itu nggak terpadu artinya. Jadi kalau mau terpadu itu harus satu jaringan ya. Jadi bisa diakses semua. Lah itu yang bisa menumbuhkan. Ya. Nah, itu yang sering menjadi trouble ya di wilayah perkotaan. Jadi substansi pokok kalau mau mengembangkan RTH itu adalah sistem jaringan jalan yang harus diperhatikan. Karena kalau sudah jalannya dibuka, kan akhirnya berdatangan. Ya. Contoh kecil kalau itu dianggap aksesnya di utara baik ya, pinggir jalan begitu. Nanti orang akan berbondong-bondong ke daerah baratan ya dan sekitarnya. Nanti di sana bisa terjadi longsor dan lain sebagainya begitu. Nah, perlu kecermatan ya kaitannya dengan RTH itu. Tidak semudah itu kalau mau dirubah. Kalau Jember misalnya seperti kotanya Surabaya,
mau dirubah, ya tidak apa-apa. Karena emang kenyataannya sudah padat gitu loh ya. Karena biasanya RTH itu berubah, salah satunya karena di dalamnya ada bukan disintegrasi spasial saja, bukan kaitannya dengan ekonomi, tapi karena tingginya mobilitas ya. Tingginya mobilitas, jadi RTH itu bisa berubah begitu. Karena daya dukung dari jalannya ya, misalnya mau masuk ke Jember, saya contohin Mangli, antre ya untuk macet itu sampai 10 km lah, itu butuh perubahan RTH. Kaitannya dengan apa? ETRW kok RTH ya. Kaitannya dengan bagaimana memecahkan permasalahan kemacetan. Nah, itu contohnya. Jadi kalau mau memacu, yang perlu diperbaiki apa? Saya kira adalah manajemen sistem transportasinya. Bukan arahnya ya. Nanti dibuat searah ke barat semuanya, bagaimana tempat yang lain. Gitu. Sama konsentrasi spasial. Itu Hayin ya. Iya Bapak. Jadi mungkin seperti contohnya meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi dan lebih mengutamakan kendaraan umum, apakah itu termasuk bisa dijadikan solusi ya Bapak? Saya kira itu solusi ya. Saya kalau kuliah itu selalu bilang ya ke mahasiswa saya di kajian geografi transportasi. Kalau mau mengatasi kemacetan itu gampang ya. Apa yang harus dilakukan? Cukup 3 hal. Pertama, kembangkan moda transportasi umum yang terpadu dan bersih ya. Karena di Indonesia bisa cermati semua sarana umum itu terminal ya kayak gitu, orang nggak menarik. Yang kedua, pajak kendaraan ditinggikan. Kalau misalnya harga mobil 100 juta, pajaknya 30 juta, orang akan beralih ke angkutan umum. Yang ketiga, ya kebijakan. Jangan mau mengatasi kemacetan tapi dikasih mobil murah. Nah, itu enggak relevan dengan di lapangan. Nah, sekarang mau membuat kota itu ramah mobil apa ramah manusia. Nah, tinggal itu dipikir. Simpel kan? Nah, itu ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Saya kembalikan ke saudara saya ini. Baik, terima kasih Bapak Wahrudi. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari kawan-kawan yang mengikuti diskusi pada malam hari ini. Seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri, mungkin beberapa hal perlu saya sampaikan terkait kesimpulan ya. Bahwasannya RT RW ini memang perlu untuk kemudian diperhatikan karena memang menyangkut banyak hal seperti itu. Dalam penyusunannya juga memerhatikan baik itu secara regulasi, undang-undang dan lain sebagainya, kemudian juga perlu pengkajian yang sangat mendalam. Nah, kemudian terkait problemnya ada beberapa problem yang perlu diperhatikan, pertama ketimpangan pembangunan, kemudian ledakan penduduk, kemudian mitigasi bencana, migrasi penduduk, kemudian ramah lingkungan dan daya dukung lingkungan. Mungkin itu catatan kecil saya ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada closing statement dari Bapak Wahrudi. Oke, baik. Terima kasih saudara saya ini ya. Saya hanya berpesan kepada teman-teman mahasiswa. Nah, satu, kalau mau mengkritisi sesuatu harus baca dulu. Ya. Jangan sampai ngomong tapi nggak baca. Itu memalukan ya. Karena saudara semuanya teman-teman di sini adalah orang terpelajar, berbicara itu ya menggunakan data, menggunakan hasil riset, ya. Jangan membaca opini langsung ditelaah, jangan. Ditinjau dulu dengan berbagai aspek. Kemudian yang kedua, gunakan data yang valid sumbernya, yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara empirik maupun kegunaannya. Ya. Yang ketiga, ya, saya sangat senang sekali kalau mahasiswa ini melakukan diskusi begini, ya. Diskusi akademik, diskusi berbagai hal, yang semuanya itu juga untuk memperkaya wawasan, ya. Jangan hanya terfokus pada
satu disiplin ilmu ya. Sudah saatnya kita membuka cakrawala untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu ya. Yang terakhir, ingat sukses itu dari rumah bukan dari kuliah. Kuliah itu hanya 1%. Jadi kalau mau sukses itu berawal dari rumah. Yang kedua dari masyarakat, baru kuliah. Jadi selamat belajar, jangan putus semangat. Saya harap ini buat UKM ini bukan hanya berhenti di sini diskusinya, ya. Harus berkelanjutan, harus dikaji aspek apa yang menjadi penting ya. Saya bilang menjadi penting dan tidak ada kepentingan, paham ya? Permasalahan yang diangkat itu penting, bukan ada kepentingan. Artinya kalau penting itu bermanfaat buat masyarakat. Kalau ada kepentingan berarti hanya untuk segelintir, itu yang tidak tepat. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman ini menjadi kepala daerah, menjadi yang dipikirkan itu masyarakat ya, karena tidak selamanya menjadi pemimpin ya. Semuanya kan ada waktunya. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Yang terakhir saya tetap ya pada teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar, berdiskusi, membaca dan menulis ya. Kualitas saudara itu ditentukan dari siapa yang diajak berdiskusi, di mana belajarnya dan apa yang dibaca. Itu ya. Nah, selamat belajar semuanya. Semoga sukses, semoga sehat. Semoga apa yang saya sampaikan buat teman-teman ini bermanfaat, bukan hanya sampai di telinga, tapi sampai di hati, kemudian menjadi pengetahuan baru di pikiran, dan semoga juga teman-teman menjadi lebih bijak dalam mencermati berbagai isu, tidak langsung ditelaah, gunakan yang pertama dibaca itu buku, kedua koran, ketiga internet, jangan dibalik ya. Pertama Instagram, Facebook, WA, ternyata bukunya nggak dibaca ya. Nah, ini jangan seperti itu ya. Itu ya Mas Saini ya. Terima kasih. Siap, Bapak. Baik, terima kasih itu pesan-pesan dari pemateri pada malam hari ini ya. Diskusi pada malam hari ini cukup sekian. Apabila ada kata yang salah dari saya, moderator, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Allahumma fiq wal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.